Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di mana kami sekalian yang ada di ruangan ini boleh menggunakan kesempatan yang ada datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini Tuhan boleh menyatakan firman-Nya bagi kami sekalian, sehingga ada sesuatu yang baru lagi atau perkataan Tuhan yang baru yang boleh kami dapatkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu supaya kehadiran hamba-Mu tidak menjadi sia-sia. Karenanya berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, kemarin saya diingatkan lagi ya oleh hamba Tuhan Pak Pendeta Randy untuk pelayanan di tempat ini, dan saya masih ada di Bogor begitu ya, membawa komunitas Dayak asal Kalbar untuk ada acara kebersamaan begitu ya. Saya jadi ketua panitia, jadi minta maaf Pak, kemarin lambat untuk merespon WA-nya. Dan di komunitas itu saya coba melempar satu ide, gagasan, supaya itu kalau boleh nanti masuk ke ranah seluruh Kalimantan begitu ya, untuk jadi bagian dalam kehidupan orang Dayak, supaya orang Dayak mendoakan orang Dayak begitu ya. Karena saya melihat kalau bukan Tuhan tidak bisa ada terjadi perubahan yang radikal dan sistematis. Jadi jangan sampai orang hanya melihat Dayak itu tanda kutip mistisnya. Ya, Dayak itu dilihat masih primitif. Jangan sampai orang lain melihat Dayak itu gak ada nilainya, masih ditakar. Dan kemarin saat presiden yang akan dilantik hari ini ya membuat susunan kabinetnya, kita telisik satu persatu. Saya sampai nongkrong di depan TV pulang dari sekolah gitu ya. Ada enggak orang Dayak yang jadi menteri? 79 tahun Indonesia merdeka, Dayak sudah menjadi Indonesia, tetapi Indonesia belum menjadi Dayak. Jadi saya minta ke rekan-rekan supaya dibuat satu komisi. Kita mari mulai bangkit dengan membawa suku bangsa Dayak di dalam doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ide gagasan saya itu diakomodir begitu ya, supaya orang Dayak bisa berdoa untuk bangsanya, sukunya, sehingga bisa menjadi berkat. Dan tadi Pak Pendeta Randy sibuk ya di komunitas Dayak. Saya bilang iyalah, sedikit-sedikit. Doakan besok akan ketemu juga, saya diminta untuk ketemu calon menteri UKM asal Kalbar, Pak Maman. Ya, tapi memang dia bukan orang Dayak. Saya bukan sedang bermain suku Bapak Ibu ya. Jauhlah itu sukuisme. Tapi saya rindu bagaimana suku bangsa Dayak itu jadi berkat. Peristiwa tahun 60-an lah. Siapa di sini yang dari Kalimantan Barat? Taulah sejarahnya seperti apa Bapak Ibu. Itu semua karena permainan politik. Sehingga terjadilah catatan hitam, catatan sejarah antara orang Dayak dengan Tionghoa. Saya harus sampaikan itu Bapak Ibu ya. Bagaimana situasinya, sekalipun saya belum lahir, tapi mama saya cerita, bapak saya cerita, situasi yang tidak nyaman. Sampai saya datang ke Tangerang, gak apa-apa dulu ini ya gak ada kaitannya sih ya. Sampai saya datang ke Tangerang untuk yang Tionghoa yang sudah berumur, tahu saya orang Dayak, dia menarik diri gitu ya. Setelah saya memperkenalkan diri, padahal itu masa lalu. Saya pikir wajar juga gitu ya, karena ada dalam memorinya. Tapi sampai hari ini saya juga
sampai hari ini ya cukup dekat dengan kalangan Tionghoa, dan bahkan keluarga ada yang menikah dengan Tionghoa, baik itu ponakan gitu ya dari pihak ibu saya maupun dari pihak bapak saya. Jadi saya lebih kental ke Dayaknya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk undangan dan informasi singkat. Kita langsung kepada firman Tuhan. Tadi sudah kita baca bersama Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Silakan Bapak Ibu boleh buka kembali Alkitabnya. Kita tidak membaca tetapi boleh mengamati, mencermati bagian-bagian ini ya. Ayat yang ke-9 saya ulang membaca kembali. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, saya melihat di ayatnya yang ke-9 ya. Tinggallah di dalam kasihku. Nah, itu tema kita Bapak Ibu. Ini ada perkataan Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu, tetapi juga perkataannya untuk kita masa kini. Kata kasih sering dan terus menerus didengungkan kepada kita supaya kita melakukannya di dalam kehidupan kita, mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu bicara tinggallah dalam kasihnya. Ada pengertian di sana. Yang pertama, hidup yang Yesus Kristus minta. Bagaimana seharusnya kita hidup. Hidup yang Yesus Kristus minta sebagaimana atau bagaimana kita seharusnya hidup. Kita punya nilai. Kita punya tujuan, kita punya prinsip, kita punya skala prioritas di dalam kehidupan ini. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, bukan apa yang Tuhan Yesus minta yang kita hidupi, yang kita jalani ke dalam kehidupan ini, dalam realita yang ada, tapi yang kita ikuti, yang kita turuti dalam kehidupan ini adalah apa maunya kita, bukan apa maunya Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang kita ini dibuatnya untuk masuk di dalam tujuan hidupnya, dalam rencananya. Maka pada bagian yang kedua itu pengertian tinggal dalam kasihnya, hidup yang kita hidupi sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Jadi kalau bicara tinggallah di dalam kasihnya Bapak Ibu, di sini kita diminta sekali lagi hidup yang sesuai sebagaimana yang seharusnya kita hidup. Bukan karena kita atau bukan karena maunya kita. Kita tidak punya hak untuk hidup sesuka hati kita. Karena kita sudah di dalam Tuhan. Tapi pengertian yang kedua itu juga mau menegaskan kepada kita. Memang tujuan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita jelas. Yang tidak jelas hidup kita. Yang hanya mau memikirkan bagaimana kita hidup untuk kepentingan kita, untuk diri kita. Dan bagaimana nilai-nilai yang Tuhan inginkan untuk terjadi dan kita hidupi tidak nampak, tidak terlihat. Padahal sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, orang percaya, dia masih berkutat hidup dengan caranya, dengan tujuannya, dengan prioritasnya. Atau juga hidup dan menghidupi kehidupan itu berdasarkan pesanan
berdasarkan apa kata orang. Apakah itu kata istri, kata suami, kata anak-anak. Bukan kata Tuhan, tapi kata orang. Sehingga kalau bicara skala prioritas, katakanlah mau pelayanan, mau ibadah, Tuhan mau supaya kita pelayanan, Tuhan mau supaya kita ibadah, ya udah jangan dululah pelayanan. Jangan dululah ibadah. Belum pas untuk pelayanan, belum pas untuk ibadah. Mendingan kita jalan-jalan sekali-sekali, kata orang terdekat kita, dan kita putuskan, ya kita nggak usah pelayanan, tunda dulu tahun depan, nanti saja. Atau kita jalan-jalan, nggak datang ibadah. Berarti orang itu hidup, bukan dia menghidupi atau tinggal di dalam kasih Tuhan, tapi dia hidup menghidupi, tinggal di dalam kasih orang terdekat. Bergeser nilainya, bergeser cara hidupnya. Nah, hal yang demikian jangan sampai terjadi atau diusahakan diminimalisasikan. Bagaimana Bapak Ibu dan saya untuk tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Jadi kalau dari segi pengertian tinggal di dalam kasih Tuhan, yaitu hidup yang Yesus Kristus minta, bagaimana seharusnya kita hidup. Bukan kata kita, bukan karena kemauan kita, tapi kemauannya Tuhan. Amin. Hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Yesus. Ada banyak orang buat perencanaan, termasuk di gereja-gereja. Tapi apakah itu rencana Tuhan atau bukan? Jangan-jangan mengatasnamakan rencana Tuhan, tetapi itu ambisi manusia. Maka waktu yang akan menguji, Bapak Ibu, waktu yang akan menguji. Tidak heran akhirnya orang berperkara. Gembala dengan majelis, majelis dengan gembala, jemaat dengan gembala. Yang awalnya atas nama Tuhan tetapi beralih asetnya menjadi aset pribadi. Sudah banyak terjadi yang seperti itu. Berarti dia bukan hidup di dalam kasih Tuhan, tapi dia hidup dalam ambisinya, mengatasnamakan hal-hal yang rohani, memanipulasi jemaat, orang terdekat atas nama pelayanan, atas nama Tuhan, tetapi untuk tujuan yang dia punya. Bapak Ibu, kita harus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Cari menantu, Tuhan mau yang seiman. Enggak hanya sekedar seiman, tapi yang bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Yesus. Yang asal-asalan banyak, yang KW banyak. Sama seperti barang-barang yang masuk ke Indonesia ini. Ya, KW. Carilah orang Kristen yang benar-benar asli murni. Amin. Karena kalau yang asli, yang murni, biarpun mahal, awet katanya. Ya, biarpun mahal, nyaman memakainya. Kalau yang KW, yang imitasi, biarpun terlihat menarik, gak lama, buang uang lagi. Sama dalam hal mencari jodoh, cari menantu, carilah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan supaya dia tidak main-main di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Amin. Tidak main-main di dalam membangun usaha. Bagaimana usaha yang dibangun tidak hanya untuk memperkaya diri, tetapi kekayaan yang didapat lewat pekerjaan yang ada karena hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan, itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Kebetulan di Jakarta Barat itu
ada beberapa pengusaha orang Dayak gitu ya. Salah satunya saya kenal baik. Dia kalau buat acara kebersamaan dengan karyawan, yang ikut serta dengannya tidak hanya karyawannya, tetapi dia minta anak istri dari karyawannya untuk ikut bergabung menikmati kebersamaan. Dan kalau ada yang mengalami kesulitan, dia bantu. Dia tahu menempatkan dirinya kapan jadi bos, kapan jadi orang biasa, kapan jadi rekan. Ini tidak mudah Bapak Ibu, yang namanya bos. Kalau duduk bersama, makan bersama dengan karyawan, jatuh harga diri. Tapi orang yang sudah menghidupi firman Tuhan, tinggal di dalam kasihnya Tuhan, berbeda. Dia melihat orang, dia memperlakukan orang, melihat dan memperlakukan orang sebagaimana Tuhan melihat orang. Dan pengusaha yang saya maksud ini, dia merintis gereja, dia mendukung pelayanan istrinya di dalam badan misi dan berbagai kegiatan yang ada. Hidup dalam kasih Tuhan, tinggal dalam kasih Tuhan, berarti hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Apa alasan kita tinggal dalam kasih-Nya itu? Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-9 itu, alasannya karena kita telah dikasihinya Bapak Ibu. Saya baca di ayat yang ke-9 itu, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Kasih Tuhan Yesus kepada kita, kepada umatnya, kepada orang percaya, tidak hanya sebatas ucapan, tapi sudah dibuktikan dengan matinya di atas kayu salib. Amin. Ada pengorbanan di sana. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun orang Kristen di tempat lain yang sama-sama beribadah hari ini, kita semua sudah mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan. Amin. Dia mengasihi Bapak Ibu, dia menerima kita ada apa adanya begitu ya. Bukan karena ada apanya, tapi dia mengasihi Bapak Ibu dan saya, kasih yang murni. Dia tujukan kepada kita sepenuhnya. Orang lain yang tidak mau peduli, orang lain tidak mengasihi, tapi dia sudah mengasihi kita sebelum Bapak Ibu dan saya lahir. Sebelum Bapak Ibu dan saya mengenal dia, dia telah mengasihi kita dan kasihnya sepanjang masa. Amin. Karena Bapak Ibu dan saya, kita semua tinggal di dalam kasih-Nya, alasannya kita telah dikasihinya. Iya. Jadi jangan lagi meragukan kasih-Nya Yesus dalam diri kita. Sekalipun Bapak Ibu ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan, atau juga bahkan jatuh di dalam dosa, dia tetap mengasihi kita. Amin. Dia tetap menantikan kita. Sama seperti kisah anak yang hilang. Anak bungsu yang hilang itu. Saat anak bungsu itu hilang, jauh daripadanya, hidup di luar dirinya, dia tetap menanti. Dari keberadaannya yang gembel, jatuh miskin dan lain sebagainya, bapaknya masih mengenali. Orang yang di dalam Tuhan, yang udah babak belur, yang sudah seperti apa, ditolak dan tertolak oleh manusia, Yesus tetap mengasihinya. Amin. Yang penting sadar, bangkit, dan datang minta pengampunan daripadanya. Kita membuktikan diri taat kepadanya di ayat yang ke-10. Kenapa Bapak Ibu dan saya harus tinggal di dalam dirinya, di dalam kasihnya maksud saya?
Ya kita memang harus buktikan. Di ayat yang ke-10 itu. Kita ini orang yang mau taat, amin. Tinggal mau gak taat. Udah dari dulu sampai sekarang menjadi orang Kristen. Ada tidak perubahan-perubahan itu? Tingkatan kita memang selalu diperbaharui Bapak Ibu. Dari yang sederhana kepada yang sulit. Dari yang semua orang bisa lakukan menuju kepada yang orang lain tidak lakukan, tidak sanggup lakukan, dan mungkin juga kita tidak sanggup lakukan itu. Tapi Tuhan beri perintah itu, Tuhan beri perkataan itu supaya Bapak Ibu dan saya berusaha untuk melakukannya. Nanti di bagian terakhir saya juga akan kupas itu. Tapi pada bagian ini bagaimana Tuhan Yesus meminta kepada kita, kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita harus buktikan bahwa kita adalah orang yang taat kepadanya. Amin. Tidak mudah taat itu. Gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Ya, contohlah memberi persembahan, perpuluhan, saya kurang tahu di gereja GKRI, apalagi kan ini kata perpuluhan ini sekarang kontroversial ini, gitu ya. Jadi bahan bahan yang seharusnya tidak lagi dipersoalkan gitu ya. Contoh persembahan perpuluhan itu. Ada yang bilang gak usah kasih persembahan perpuluhan karena kita udah masuk di zaman anugerah. Ya, gak usah kasih persembahan lagi. Tuhan gak perlu. Itu hanya ada di dalam perjanjian lama karena di zamannya imam-imam suku Lewi. Ya Bapak Ibu, tipek dulu ayat Alkitab yang berbicara tentang perpuluhan. Gak usah ada lagi ayat itu. Gereja memerlukan bagaimana operasional tetap berjalan, apalagi di luar negeri ya, Boksu ya. Katanya lebih mahal biaya operasional untuk gereja itu, membayar orang. Sehingga banyak gereja yang ditutup karena nggak sanggup membiayai. Salah satunya dari sekian banyak alasan. Perpuluhan kalau 10 juta kasih 1 juta ya, 10% kan gitu ya. Kecuali negara tahun depan 12%. Negara Bapak Ibu mau nggak mau, suka nggak suka, taat kan. Tapi giliran di gereja untuk perpuluhan mikir. Kalau tinggal di dalam kasih Tuhan, 10 juta, 1 juta lah masih kecil. 1 juta 100.000 masih kecil. 100 juta 10 juta udah mulai nih mikir. 1 bulan penghasilan 200 juta berarti 20 juta. Semakin berpikir karena nilainya sudah semakin besar. Tapi kita mau taat Bapak Ibu. Kita serahkan aja persembahan perpuluhan kita. Biar gereja yang mengelolanya. Bagaimana mereka mengelolanya itu tanggung jawab gereja, tanggung jawab pengurus. Yang penting kita melakukan firman Tuhan. Karena bicara ketaatan tadi itu adalah pembuktian bahwa kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Maka tidak sedikit orang berlomba-lomba untuk jadi hamba Tuhan. Karena melihat kembali perpuluhan itu besar. Kalau 5 saja yang kaya kali 5 juta udah 25 juta dapat. Kalau 10 orang yang kaya 5 juta 5 kali 10 udah 50. Betul ya? 50 juta. Cepat. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Di tempat saya dan di sini perpuluhan itu tidak masuk ke kantong gembala ya, betul ya? Nah, tapi di tempat lain Bapak Ibu, ya urusan mereka lah.
Urusan kita di sini, maaf, tidak ada pesanan ini. Tidak ada sama sekali pesanan dari Pak Pendeta Randy. Karena ini bicara ketaatan. Bukti alasannya kita membuktikan diri taat kepadanya, kita akan mengalami sukacita sepenuhnya, Bapak Ibu. Kita tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita akan menikmati sukacita sepenuhnya. Tadi ada lagu syairnya sentosa. Sentosa itu berarti bahagia, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan yang terjadi di dalam dirinya dan sekitarnya. Biarpun pajak naik 12%, pemerintah nggak mau tahu usaha Bapak Ibu ada atau tidak, apalagi tidak dilaporkan ke bagian perpajakan. Ada cicilan yang harus dibayar. Oh, tetap tenang, amin. Tetap ada sukacita. Hari ini nggak dapat, tahun depan dapat. Hari ini belum dapat, bulan depan dapat. Bulan depan gak dapat, tahun depan gak dapat, tahun berikutnya gak dapat, gak akan pernah kehilangan damai sukacita. Karena di balik semua peristiwa, di balik semua keadaan yang Bapak, Ibu dan saya alami, pastilah seizin Tuhan. Kita sudah berusaha, kita sudah mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita sudah pikirkan, kita sudah doakan, minta orang lain juga mendukung kita di dalam doa. Kok tidak terjadi perubahan? Ya nyantai aja lah. Pasti ada titik terangnya. Amin. Saya bawa kepada situasi yang dulu lah. Maaf nih. Siapa di antara Bapak Ibu yang baru 10 tahun ini percaya kepada Tuhan Yesus? Ada? Ada enggak? Ada 15 tahun yang lalu baru percaya Yesus. Ada? Atau pertanyaan saya, gak usah pakai ring periode lah. Siapa di antara kita yang latar belakangnya bukan dari orang Kristen? Ada Bapak Ibu? 1, 2, saya hitung ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah banyak nih. 7, 8, 9. 9. Adakah yang mau berbagi? Sedikit saja. Sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, setelah percaya, sebelum percaya dan sesudah percaya, mana jiwa Bapak Ibu jauh lebih tenang? Keberadaan Bapak Ibu lebih nyaman? Ada yang mau berbagi cerita? Singkat saja. Kau Tatang deh. Sebelum mengenal Tuhan. Ya boleh. Saya terima Tuhan Yesus pada saat ada KKR di SMP. SMP di Barat Keselamatan. Nah usia saya pada saat itu sekitar mungkin belasan ya. Latar belakang saya, mama bukan orang Kristen. Tapi saya dipaksa sama papa mama di sekolah Kristen dengan alasan kalau sekolah Kristen katanya bagus. Itu aja tahu orang tua yang dulu. Jadi itu saja. Dan setelah terima Yesus bukan berarti saya langsung bertumbuh, tidak. Saya pun juga jatuh bangun dengan ya anak remaja, pemuda, kenakalannya lah gitu. Nah tapi saya melihat dan saya pun belajar hari demi hari begitu penyertaan Tuhan. Awalnya kita nggak tahu, di awal-awal terima Tuhan pasti komplain dan sering banyak komplain. Tetapi setelah makin bertumbuh, kita makin mengerti bahwa secara tarik benang merah itu memang kita jauh lebih tenang karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan apa? Pengharapan hidup yang akan datang gitu. Sedangkan kalau dulu kita ya sudah, kita lakukan hidup ini aja senang-senang aja semua kita. Karena kita juga nggak tahu, nggak jelas untuk apa setelah kita meninggal. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Kau Tatang tepuk tangan dulu dong ya, Bapak Ibu. Ini kebawa suasana mengajar di kelas Bapak Ibu.
Jadi kalau saya mengajar itu diskusi, tanya jawab seperti ini, dan baru ini terjadi di sini. Terima kasih Kok Tatang. Tenang, ada ketenangan ya. Ada damai sejahtera tadi, ada sukacita. Ada orang Bapak Ibu, rekeningnya sisa 50 juta. Dia gelisah. Padahal masih ada sisa 50 juta di rekeningnya. Dia nggak tenang. Tapi ada orang di rekeningnya itu nggak ada uang. Ada tenang, ada sukacita. Karena tadi ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya Pak Pendeta, saya yakin yang namanya manusia, yang namanya orang, termasuk jemaat di tempat ini, kalau mereka mau bercerita satu-satu tentang masalah, tantangan yang sekarang dihadapi Bapak Ibu, saya yakin banyak masalah. Betul Bapak Ibu? Ada masalah, pasti itu. Ada pergumulan. Yang jadi persoalan, ada orang yang nyimpen, gak mau, cukup dia dan Tuhan, cukup dia dan pasangannya. Tapi ada orang yang mau berbagi cerita. Tapi ada juga orang yang harus dikorek dulu ceritanya, baru dia bercerita. Saya ingat 5 atau 4 bulan yang lalu, sebelum majelis kami bidang sarana prasarana dipanggil Tuhan, ya, dia masih sakit waktu itu. Dia bandingkan dirinya dengan majelis yang satu juga, yang dimana mereka sama-sama masuk masa perawatan, sama-sama masuk perawatan, sama-sama sakit. Yang satu sakit ada daging di dalam kepalanya, tumor. Yang satu ada butiran-butiran di kantong kemihnya. Apa itu, kayak pasir begitu, batu. Tapi majelis kita yang akhirnya dipanggil Tuhan, hampir masuk 1 bulan ini, nanti tanggal 26, 40 harinya. Orang Kristen sebenarnya nggak mengenal 40 hari, 1000 hari, 30 hari. Tapi ini karena konteks budaya, udahlah gitu ya. Yang penting firman Tuhan disampaikan. Dia bilang apa? Dia katakan, ya penyakit saya ya ternyata nggak seberapa ya dibandingkan dengan, dia sebut nama majelis kita. Padahal dia dalam posisi yang parah, yang sakitnya mempertaruhkan hidup dan mati. Waktu mau masuk ke meja operasi, ruang operasi, ya dia bilang, suka-sukanya Tuhan lah, kita ngikut saja. Pada saat keluarga di NTT tidak menyetujui untuk operasi, dia bilang jalanin saja. Kenapa ada kemampuan, ada kekuatan seperti itu, sidang jemaat? Karena dia tinggal di dalam kasih Yesus. Amin. Seberat apapun persoalan Bapak Ibu yang tahu. Tapi orang bisa melihat kok kita tenang. Kita sepertinya gak ada pergumulan. Dari mana itu datangnya Bapak Ibu kekuatan itu? Sukacita dan kemampuan menghadapi itu semua. Dari mana? Karena Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikannya kepada kita. Amin. Jemaat kami bilang begini, paparan aja ini, kelihatan yang tenang nyaman nih hidupnya. Saya tahu kami punya jemaat penuh dengan pergumulan. Dia nggak tahu pergumulan saya, karena saya nggak mau cerita sama mereka gitu. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekali lagi tenang, karena ada sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kita mampu mempraktikkan kasih bagi sesama. Ayat 12, 15 dan 17.
Alasannya apa? Kenapa Bapak Ibu dan saya harus tinggal di dalam kasih? Kita dimampukan, kita harus mampu mempraktekkan apa? Kasih bagi sesama. Bapak Ibu, sama seperti taat tadi saya katakan, mengasihi itu gampang diucapkan, sulit dilakukan. Saya sampai hari ini Bapak Ibu belajar, berusaha untuk mengalahkan diri saya supaya mampu mempraktekkan kasih itu. Saya bergumul Bapak Ibu, bukannya nggak bergumul ini, bergumul. Tuhan tolong, secara kemanusiaan saya nggak sanggup untuk mempraktekkan kasih itu. Saya nggak usah buka di sini Bapak Ibu, nggak saya buka ya Pak Pendeta Randy. Tapi sekali waktu saya mudah-mudahan Tuhan izinkan untuk saya berbagi cerita. Sedang berproses ini sekarang Bapak Ibu. Gak enak sih bercerita rahasia pribadi Bapak Ibu yang tahu saya dan Tuhan dan jemaat. Mempraktekkan kasih ini sulit. Karena apa? Kasih itu tanpa syarat. Saya bisa mengasihi dia karena dia mengasihi saya. Yang jadi masalah, saya diminta untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi saya. Bahkan orang yang jahat sama saya. Bisa jadi menantu Bapak Ibu, bisa jadi rekan bisnis Bapak Ibu yang tadinya kerja sama-sama, membangun usaha sama-sama, baik-baik awalnya, tapi setelah semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lebih cepat, percepatannya menguntungkan, banyak laba yang didapat, berkata tidak kepada kita. Itu banyak dalam dunia bisnis. Udah mau dapat tender ini tinggal diklik sedikit lagi. Tapi tender itu tidak menjadi bagian dari kita, ditelikung sama orang yang kita kenal. Atau orang-orang yang menjelek-jelekan usaha pekerjaan kita, membuat omset kita turun. Orang yang berkata tidak jujur, dia terus memojokkan, dia terus menjatuhkan kita. Tapi kita diminta untuk mengasihi Bapak Ibu. Kekuatan tidak datang dari kita. Kekuatan untuk melakukan, mengasihi itu datang dari Tuhan. Sekali waktu, yang penting kita ada niat. Yang penting kita ada niat untuk berusaha mempraktekkan kasih itu. Hari ini Bapak Ibu dan saya belum sanggup untuk melakukannya. Hari ini Bapak Ibu belum bisa. Berat rasanya. Tapi percayalah, kalau Bapak Ibu dan saya gumuli, kita akan sanggup untuk melakukan sebagai pembuktian, sebagai alasan bahwa memang kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Amin. Yang berikut kita lanjut. Pengaruhnya apa bagi kita? Bapak Ibu, pengaruhnya apa bagi kita? Kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, perhatikan di ayat yang ke-16 ini. Bapak Ibu dan saya, kita akan menjadi pribadi yang berkualitas kalau kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Karakter kita, pelayanan kita, dan doa kita akan semakin baik. Karakter kita diubah oleh Tuhan. Jadi pemarah, dari pemarah jadi peramah Bapak Ibu. Itu kan bicara karakter ini. Dari pemarah menjadi peramah. Dari yang suka dendam menjadi orang yang suka berbaik hati. Dari orang yang selalu meminta, mengharapkan belas kasihan orang, yang selalu mau untuk mendapat
Sekarang berubah atau sudah sejak lama berubah. Berbelas kasihan, mau berbagi dengan orang. Ini bicara tentang hal karakter ini. Tentang sifat. Dulu kita egois. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Mulai berbeda. Dulu kita susah senyum sama orang. Sangar terlihat. Tapi sekarang gampang tersenyum. Gampang menyapa orang. Gampang berkomunikasi dengan orang. Kenapa? Tuhan ubahkan karena kita di dalam kasih Tuhan. Pelayanan kita makin meluas, pelayanan kita makin baik. Pikiran gak tenang, perasaan gak nyaman kalau kita menolak pelayanan. Katakanlah seperti itu. Ya. Menunda pelayanan. Tapi sudah tinggal di dalam kasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, pelayanan menjadi prioritas dalam hidup kita. Amin. Kapan lagi saya dijadwal ya untuk pimpin pujian? Kapan lagi saya dijadwal main musik? Kapan lagi saya diajak untuk kunjungan? Dulu beda. Belum tinggal di dalam kasih Tuhan, dulu beda Bapak Ibu. Diajak pelayanan nanti ajalah, yang lain ajalah. Saya lagi sibuk lah, berbagai macam lah alasannya Bapak Ibu. Pelayanan, kemudian doa. Saya bacakan saja Bapak Ibu ya. Doa kita pun makin berkualitas kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, doanya juga udah berbeda. Dia mengharapkan sesuatu, dia mengimani sesuatu, tapi tetap dia katakan kehendak Tuhanlah yang jadi. Yang kedua, dia meminta sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan memang itu kebutuhannya. Tuhan dengar Bapak Ibu, karena sudah tinggal di dalam kasih Tuhan. Kenapa banyak doa tidak dijawab Tuhan? Yaitu tadi, hanya mau minta tapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan minta. Kita hanya meminta kepada Tuhan supaya keinginan kita, kemauan kita yang dipenuhi, tapi kita tidak pernah memenuhi keinginan, kemauan Tuhan. Contoh kecil lah Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu minta sesuatu, yang masih anak-anaknya yang kecil-kecil lah ini, ya, kira-kira dipenuhi nggak Bapak Ibu? Atau saya naikin lah tingkat ke dewasa. Sebenarnya begini, kalau Bapak Ibu dengan anaknya memiliki hubungan yang baik, saya sampingkan tadi yang sekolah minggu ya. Kalau Bapak Ibu dengan anaknya memiliki hubungan yang baik, Bapak Ibu tahu anaknya memerlukan sesuatu, tanpa dia minta pun, saya yakin Bapak Ibu yang baik lihat anaknya yang baik itu, tanpa dia minta pasti Bapak Ibu berikan. Apalagi dia minta, karena ada hubungan yang baik Bapak Ibu. Tapi kalau hubungannya nggak baik, Bapak Ibu tinggal di Kelapa Gading, anaknya tinggal di Serpong, nggak pernah WA, nggak pernah nanyain kabar. Giliran ada kesusahan, ada maunya baru dia telepon. Pak, gimana kabarnya, Mak? Gimana kabarnya? Bisa nggak kirim uang dulu ke kita? Pinjam Pak, minjam. Yang dulu ada kasusnya berkali-kali. Kira-kira Bapak Ibu mau ikuti nggak keinginannya? Udah pinjam dulu lah sertifikat rumah itu, taruh di bank.
saya perlu modal, kira-kira Bapak Ibu rela? Ada yang rela? Kalau ada yang rela perlu dikonseling Pak Pendeta. Itu sama juga dengan bunuh diri namanya. Anak udah jahat, ya nggak tahu berterima kasih, tiba-tiba seperti itu, nggak bakalan mau Bapak Ibu. Saya juga kalau punya anak seperti itu saya nggak mau Bapak Ibu. Kasih itu bagian dari disiplin, amin. Kasih itu bicara tegas, tidak menjerumuskan orang. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, saya yakin Bapak Ibu nggak mau. Tapi kalau hubungan baik, Bapak Ibu punya kemampuan, wah kasihan anak saya, udah dah. Nih ada modal tambahan, mau bangun pabrik di mana lagi? Wah, mainannya udah pabrik Bapak Ibu, udah beda ini. Saya itu hanya menghayal, karena bukan pengusaha. Tapi intinya adalah bagaimana Bapak Ibu kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka segala sesuatunya juga akan berubah. Kita akan menjadi sosok yang semakin berkualitas. Karakter kita, pelayanan kita, dan doa kita. Jadi kalau bicara tentang tinggal di dalam kasihnya, kita masuk kepada bagian akhir Bapak Ibu, yaitu bagaimana Bapak Ibu dan saya diminta oleh Yesus Kristus itu, ya, diminta oleh Yesus Kristus bagaimana kita harus hidup, kita harus tinggal di dalamnya yang sesuai dengan apa yang Dia mau. Tentu saja tinggal di dalam kasihnya bukan tanpa alasan, ada alasannya dan tadi sudah disampaikan, dan juga ada pengaruhnya bagi kita atau bagi seseorang. Karenanya tetaplah tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu telah tersampaikan, Roh Kudus menolong setiap kami. Tidak mudah bagi kami untuk hidup atau tinggal di dalam kasih Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki yang demikian. Karena bukan tanpa alasan Tuhan meminta kami untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Ada pengaruhnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, pengurus yang ada, para majelis dan hamba Tuhan di tempat ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman bersama-sama. Baik, mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur hari ini diingatkan untuk tinggallah tetap di dalam kasih Kristus. Tadi di bagian akhir kita diingatkan, karena ketika saudara dan saya tetap tinggal di dalam Kristus, maka kualitas hidup kita akan berubah. Karakter di dalam pelayanan, juga relasi kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk belajar tetap taat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan akhiri dengan menaikkan pujian nomor 4, ada lagu dalam hatiku. Ku dengar suara Yesus, jangan takut, aku besertamu. Kita naikkan pujian ini
Nomor keempat ada lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, 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 Tuhan, nama yang baru, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus, Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Kita naikkan pujian bait yang ketiga, saling berjabat tangan satu dengan yang lain. Mungkin ada yang belum kenal, bisa salam kiri kanan. Sekarang ku alami rahmat-Nya, selamat berhari Minggu, lindung pada Yesus. Ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi terus. Yesus, 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 Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekali lagi, Yesus, 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 Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Puji Tuhan. Situasi boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kalau kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu, maka kami akan belajar menaati Tuhan, walaupun Tuhan mendisiplin kami. Karena kasih tidak bisa lepas dari disiplin, tidak bisa lepas dari ketaatan. Ajar kami Tuhan, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, untuk tetap di dalam kasih-Mu. Sehingga waktu keadaan goncang badai begitu besar datang dalam hidup rumah tangga keluarga kami ingat Tuhan Yesus pernah berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Terima kasih buat firman yang begitu menguatkan dan menghiburkan setiap kami yang mungkin sedang bergumul dengan kesehatan kami, yang mungkin sedang bergumul dengan penghasilan bulanan kami, harian kami, mingguan kami, mungkin sedang bergumul dengan relasi suami istri, orang tua anak, yang mengalami keretakan, mertua menantu, sesama kolega, sahabat, atasan, bawahan, relasi apapun itu Tuhan, kami bersyukur, ajar kami tetap hidup di dalam kasih-Mu, tetap hidup dalam ketaatan dan takut dan hormat kepadamu. Sehingga waktu Tuhan mendisiplin kami tidak memberontak, tapi kami semakin takut dan melihat kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan kiranya menyertai kehidupan jemaat-jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, pergumulan yang kadang sulit untuk diceritakan atau tidak mau diceritakan, dan hanya kami boleh cerita kepada Kristus Tuhan. Biarlah Engkau yang menilik setiap hati kami di dalam setiap konteks hidup pergumulan kami. Panggilan kami memuliakan Tuhan,
hidup di dalam kasih-Mu. Banyak yang ingin kami doakan. Tuhan terus pimpin jemaat-Mu hari demi hari, pergumulan demi pergumulan, sampai kami berjumpa muka dengan Engkau. Dan ajar kami terus berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.